Penjual warteg yang rela menolong anak yatim hingga anak tersebut sukses. Udara pagi di pinggiran kota Jakarta menyusup pelan lewat jendela-jendela toko yang belum sepenuhnya terbuka. Suara motor dan mobil mulai terdengar satu persatu, diiringi derit roda gerobak dorong dan teriakan sayu penjual sayur yang setia menelusuri gang demi gang. Di tengah riuh yang mulai membentuk denyut hidup pagi hari itu, warteg kecil milik Bu Nunung di pojok perempatan Jalan Waru mulai menghidupkan dapurnya. Warteg itu tidak besar. Hanya sebuah bangunan semi permanen berdinding triplek yang telah dipernis ulang berkali-kali agar tampak bersih. Namun dari dapur sempitnya, aroma nasi hangat dan tumisan bumbu meruap sejak subuh. Bu Nunung, perempuan parubaya dengan wajah sabar dan tubuh agak gemuk, sedang mengaduk oseng tempe di wajan besi besar. Tangannya terampil. Wajahnya tenang meski keringat sudah menetes dari pelipisnya. Ia sudah bertahun-tahun berjualan makanan di sana. Banyak orang di sekitar mengenalnya sebagai sosok yang sederhana tapi murah hati. Ia jarang menolak permintaan orang yang kesusahan makan, terutama anak-anak sekolah yang kadang hanya membawa recehan. Sementara itu, di seberang jalan, di antara deretan toko yang baru membuka tirai gulungnya, tampak seorang anak laki-laki duduk termenung di trotoar. Usianya kira-kira 12 atau 13 tahun. Pakaiannya lusuh tapi bersih. Namanya Fandi. Fandi baru beberapa bulan terakhir terlihat berkeliaran di sekitar kawasan itu. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia datang. Beberapa orang mengira ia anak pemulung. Ada yang bilang ia lari dari panti asuhan. Yang lain hanya mengangguk. Tidak peduli. Tapi Bu Nunung memperhatikannya sejak awal. Fandi tidak pernah meminta-minta secara terang-terangan. Ia hanya duduk diam, memeluk tas kecil yang sudah sobek di beberapa bagian, memandangi orang-orang lalu lalang. Kadang ia memungut sampah botol plastik atau kardus, mengumpulkannya dalam karung kecil yang ia sembunyikan di balik warung kosong. Pagi itu, Bu Nunung meletakkan oseng tempe ke wadah stainless besar, menyusunnya rapi di etalase kaca. Ada juga sambal goreng kentang, mie goreng, dan tahu balado. Ia menyeka tangan dengan lep, lalu melirik keluar jendela kecil warungnya. Tatapannya jatuh pada sosok Fandi yang masih duduk di seberang. Dengan napas panjang, ia meraih selembar piring dan mulai menyendokkan nasi, tempe, dan sedikit mie ke atasnya. Lalu ia berjalan keluar pelan, menyeberangi jalan kecil itu, dan menghampiri Fandi. "Nak," sapanya lembut. Fandi menoleh cepat, sedikit terkejut. "Ini, makan dulu ya. Nanti kalau kamu lapar terus, perutmu bisa sakit," lanjut Bu Nunung sambil menyodorkan piring. Mata Fandi berkaca-kaca. Ia menunduk, tak segera menyambut. Saya nggak punya uang, Bu." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Nggak usah dipikirin. Kamu makan saja dulu. Allah yang bayar, ya?" ucap Bu Nunung sambil tersenyum. Fandi menerima piring itu dengan tangan gemetar. Ia seperti belum makan sejak kemarin. Tanpa banyak kata lagi, ia segera menyantap makanan di pangkuannya dengan lahap. Bu Nunung berdiri di dekatnya beberapa saat, lalu kembali ke warung. Sejak hari itu, Bu Nunung sering menyelipkan sepiring makanan untuk Fandi, diam-diam. Ia tidak mengumumkan ke pelanggan atau bercerita ke siapapun. Bahkan pada suaminya yang hanya sesekali datang membantu berbelanja, Bu Nunung tidak menyebutkan bahwa ia memberi makan anak jalanan itu. Hari demi hari berlalu, dan Fandi mulai merasa nyaman duduk di tangga warung Bu Nunung. Setiap pagi ia membantu mengangkat galon air atau kardus berisi bahan makanan yang baru datang. Kadang ia ikut membersihkan meja atau menyapu halaman depan. Ia tidak pernah meminta bayaran. Tapi Bu Nunung selalu memberinya sepiring makan dan segelas teh hangat. Suatu hari, setelah warteg mulai sepi usai jam makan siang, Bu Nunung duduk di bangku panjang depan warung sambil mengipasi wajahnya. Fandi duduk di sisi lain, menatap jalanan yang ramai. "Kamu tinggal di mana, Fandi?" tanya Bu Nunung, pelan. Fandi diam sebentar, lalu menjawab, "Di pos ronda belakang toko Cat, Bu." "Orang tuamu?" Fandi menunduk. "Sudah nggak ada. Bapak meninggal waktu saya kelas 5 SD. Ibu nyusul setahun setelahnya. Sekarang saya sendiri." Hati Bu Nunung mencelos.
Ia menatap anak itu lekat-lekat, melihat luka yang dalam tersembunyi di balik matanya yang tegar. "Kenapa kamu nggak tinggal di panti?" "Pernah, Bu. Tapi saya nggak betah. Ada yang suka mukul. Ada yang suka maksa ngambil barang saya. Jadi saya kabur. Saya lebih suka sendiri, walau susah." Bu Nunung mengangguk pelan. "Tapi kamu harus sekolah, Fen. Masa depanmu panjang. Jangan berhenti." Fandi terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hatinya. Ia memang ingin sekolah lagi. Tapi bagaimana caranya? Ia bahkan tidak punya KTP, apalagi kartu pelajar. "Kalau Bu Nunung izinkan, saya bantu-bantu terus di sini. Gak usah dibayar juga gak apa-apa." Ucapnya cepat. "Bantu boleh. Tapi kamu juga harus sekolah, Fen. Kita pikirkan nanti sama-sama, ya?" Fandi mengangguk. Dadanya hangat, seperti disentuh cahaya pagi yang lembut. Hari-hari berlalu. Fandi semakin akrab dengan rutinitas warteg. Ia mulai bisa memasak nasi, memotong sayur, bahkan mengupas bawang tanpa menangis. Ia belajar dengan cepat, dan Bu Nunung makin yakin bahwa anak ini istimewa. Ia tidak hanya rajin dan jujur, tapi juga cepat menangkap pelajaran. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan kehadiran Fandi. Ada yang memuji keterampilannya membawa gelas tanpa tumpah. Ada pula yang heran melihat bocah seusianya sudah cekatan bekerja. Tapi Fandi hanya tersenyum sopan dan kembali ke dapur. Suatu sore, saat warung mulai tutup, seorang pelanggan tetap, Pak Rudi, seorang pensiunan guru yang biasa makan di warteg itu, mengobrol dengan Bu Nunung. "Itu anak, Fandi namanya ya?" tanyanya sambil menunjuk ke arah dapur. "Iya, Pak. Rajin dia. Kamu gak ada niat bantuin dia sekolah lagi?" "Sudah kepikiran, Pak. Tapi saya masih cari caranya. Surat-suratnya juga belum jelas." Pak Rudi mengangguk. "Kalau kamu mau, saya bantu urus ke kelurahan. Dulu saya punya kenalan di sana." "Wah, kalau begitu saya sangat berterima kasih, Pak." Malam itu, Bu Nunung duduk di tikar kecil di dalam warung, menatap atap dengan pikiran berkecamuk. Ia bukan orang kaya. Ia hanya penjual makanan dengan untung pas-pasan. Tapi ada sesuatu dalam diri Fandi yang membuatnya ingin terus membantu. Ia teringat anak kandungnya sendiri yang kini tinggal di luar kota. Sudah lama tak pulang. Kadang hanya menelepon singkat, menanyakan kabar, tapi tidak pernah menanyakan lebih jauh. Hatinya yang sepi seperti mendapat ruang hangat kembali sejak ada Fandi. Keesokan harinya, ia mulai menyisihkan sedikit keuntungan warung untuk perlengkapan sekolah. Ia juga mulai menanyakan data diri Fandi dengan hati-hati. Ternyata Fandi masih menyimpan fotokopi akta kelahiran yang diselamatkannya dari rumah kontrakan lama sebelum digusur. Langkah-langkah kecil itu seperti membuka jalan. Jalan panjang yang tidak mudah, tapi penuh harapan. Dan Fandi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa seperti memiliki rumah. Meski bukan rumah mewah, tapi warteg kecil itu telah memberinya arti tentang kasih yang tidak mengharapkan balasan. Dan itu baru awal dari perjalanan panjangnya. Matahari belum tinggi ketika Fandi mulai menyusun kembali dagangan kecilnya yang tersisa semalam. Ia menggulung tikar tempat tidur tipis yang menjadi tempatnya beristirahat di emperan musola dekat terminal. Suara kendaraan yang berlalu lalang menjadi musik pagi yang biasa ia dengarkan. Langit masih menyisakan warna jingga, dan embun belum sepenuhnya lenyap dari daun-daun yang tumbuh di pinggir jalan. Tubuhnya masih kecil, kurus, dan terlalu rapuh untuk anak berusia 12 tahun. Namun ketabahan di wajahnya menyiratkan kedewasaan yang jauh melebihi usianya. Hari itu, ia kembali berjalan menyusuri ganggang sempit dan jalan-jalan ramai di kota untuk mencari sisa harapan yang bisa ia pungut dari kemurahan hati orang-orang. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengisi perut dan menyambung hidup. Satu hari lagi saja. Di sudut jalan tempat ia biasa berdiri, warteg Bu Nunung sudah mulai dibuka. Asap dari dapur mulai mengepul. Aroma bawang tumis, nasi yang mengepul, dan sambal terasi perlahan menyebar ke penjuru jalan. Fandi berhenti sejenak, menatap warung makan sederhana itu. Perutnya perih menahan lapar sejak malam sebelumnya.
Ia mencoba melawan dorongan untuk menghampiri dan memilih berjalan lebih cepat melewati warung itu. Namun, langkahnya terhenti ketika suara Bu Nunung memanggil. "Fandi, sini, nak." Fandi menoleh, ragu-ragu. Ia tak pernah merasa cukup pantas untuk disapa oleh orang dewasa, apalagi diberi perhatian. Tapi wajah Bu Nunung yang tersenyum lembut membuatnya mengurungkan niat untuk melanjutkan langkah. "Ayo, duduk dulu. Sarapan, ya?" kata Bu Nunung sambil menyodorkan piring berisi nasi, telur dadar, dan sayur bayam bening. Fandi menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya karena lapar, tapi karena ia merasa masih ada orang yang peduli, meski ia tak punya apa-apa. Dengan pelan, ia duduk dan mengangguk kecil. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Bu Nunung duduk di seberang, memperhatikan anak itu makan dengan lahap namun tetap sopan. Dari caranya memegang sendok dan menyuap nasi, terlihat bahwa Fandi pernah hidup dalam keluarga yang mengajarkan tata krama, meski hidup telah mencabut kenyamanan itu darinya. "Kamu tinggal di mana sekarang, nak?" tanya Bu Nunung sambil membersihkan meja. Fandi menelan makanannya sebelum menjawab. "Di musola dekat terminal, Bu." Bu Nunung terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Ibu boleh tanya, orang tuamu masih ada?" Fandi menggeleng pelan. "Ayah meninggal 3 tahun lalu, ibu tahun lalu. Sejak itu saya sendiri, Bu." Suasana mendadak hening. Suara kendaraan di luar terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Bu Nunung menatap wajah Fandi yang menunduk. Ia merasa ada sesuatu dalam diri anak itu yang memanggil naluri keibuannya. Ia tahu ia tak bisa membiarkan Fandi terus hidup seperti itu. "Kamu nggak sekolah?" tanya Bu Nunung. "Dulu pernah. Sekarang udah nggak bisa, Bu. Harus cari uang sendiri." Bu Nunung kembali terdiam. Ia sadar bahwa hidup anak ini sudah terlalu keras untuk ditambah lagi dengan nasihat atau harapan kosong. Tapi sesuatu dalam dirinya tak membiarkan ia tinggal diam. "Fandi, kalau kamu mau, kamu bisa bantu-bantu di sini. Nggak banyak, cuma cuci piring, bersih-bersih. Tapi ibu bisa kasih makan dan tempat tidur. Gimana?" Fandi terkejut. Ia menatap Bu Nunung, mencari tanda apakah tawaran itu sungguh-sungguh. Tapi mata wanita paruh-baya itu penuh ketulusan. Ia belum pernah mendapatkan tawaran seperti itu sejak kedua orang tuanya tiada. "Sungguh, Bu?" "Iya. Tapi kamu harus janji, tetap jujur, rajin, dan sopan. Ibu nggak bisa kasih uang banyak, tapi setidaknya kamu nggak harus tidur di musola lagi." Air mata Fandi tak bisa ditahan. Ia menunduk, menahan isak yang tiba-tiba menyeruak dari dadanya. Ia mengangguk cepat, takut kesempatan itu lenyap kalau ia terlalu lama berpikir. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan bantu sebaik mungkin." Bu Nunung tersenyum. Di dalam hatinya, ia merasa keputusan itu bukan sekadar untuk membantu seorang anak yatim. Ada sesuatu yang lebih dalam. Entah apa. Tapi ia percaya bahwa setiap kebaikan akan kembali pada waktunya. Hari-hari selanjutnya, kehidupan Fandi perlahan berubah. Ia tak lagi harus mengais sisa makanan dari tempat sampah atau menggelandang dimpran. Setiap pagi ia membantu Bu Nunung membersihkan warteg, mencuci piring, menyapu, bahkan membantu melayani pembeli saat warung mulai ramai. Para pelanggan mulai mengenal Fandi. Mereka melihat anak itu selalu tersenyum, sopan, dan rajin. Beberapa pelanggan tetap bahkan sering memberinya uang tip kecil atau sekadar menepuk pundaknya sambil memuji kerja kerasnya. Warteg Bu Nunung pun perlahan menjadi tempat yang tidak hanya menjual makanan, tapi juga kehangatan. Kehadiran Fandi membawa warna baru. Ia bukan sekadar anak yang ditolong, tapi menjadi bagian dari keluarga kecil di warteg itu. Namun, di balik semua perubahan itu, Fandi menyimpan mimpi yang tak pernah padam, kembali bersekolah. Setiap kali ia melihat anak-anak berseragam melintas di depan warteg, ada rindu yang mencubit hatinya. Ia ingin duduk di bangku kelas, menulis di buku, belajar, dan suatu hari bisa menjadi seseorang yang bermanfaat. Malam itu, saat warteg sudah sepi dan lampu dapur mulai diredupkan, Fandi memberanikan diri untuk bertanya,
Bu, boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Nak, apa? Kalau saya ingin sekolah lagi, bisa nggak ya, Bu? Saya mau kerja lebih keras, bantu lebih banyak. Bu Nunung menatap Fandi dengan mata yang tak sanggup menyembunyikan haru. Kamu masih mau sekolah, Fandi? Iya, Bu. Saya ingin jadi orang pintar. Biar bisa bantu orang juga nanti. Kayak ibu. Bu Nunung tak menjawab langsung. Ia memandang langit-langit dapur yang sudah menguning oleh asap dan waktu. Ia tahu tak mudah menyekolahkan anak lagi di usia seperti ini. Biayanya, waktunya, dan tanggung jawabnya. Tapi saat ia kembali menatap Fandi, semua ragu itu sirna. Anak ini pantas mendapatkan kesempatan. Dunia mungkin telah merenggut masa kecilnya, tapi bukan berarti harapannya juga harus dipadamkan. Ibu akan cari cara. Fandi, kita usaha sama-sama. Ya. Fandi mengangguk cepat. Dalam diam, ia tahu hidupnya sedang menuju ke arah baru. Arah yang tak ia sangka akan datang dari sebuah warung kecil di pinggir jalan dan seorang ibu penjual warteg yang berhati besar. Dan malam itu, di antara bunyi piring yang dikeringkan dan suara malam yang mulai senyap, sebuah janji sederhana mengikat mereka. Janji tentang harapan, tentang mimpi, dan tentang kesempatan kedua yang lahir dari kebaikan hati seorang manusia biasa. Pagi itu udara Jakarta masih dibungkus kabut tipis sisa hujan semalam. Jalanan di sekitar warteg Bu Nunung belum terlalu ramai. Langkah Fandi terasa ringan pagi itu. Ia mengenakan seragam sekolahnya yang masih terlihat baru, walau sepatu dan tasnya mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Beberapa tambalan di ujung tasnya menjelaskan perjalanan panjang yang telah mereka tempuh bersama. Namun tak ada keluhan dari bibir Fandi. Wajahnya justru tampak cerah, matanya berbinar, seolah hari ini menyimpan sesuatu yang istimewa. Di dapur warteg, Bu Nunung tengah mengaduk tumisan buncis yang mengepul harum. Sambil menyendok sambal dari cobek besar ke mangkuk kecil, ia melirik ke arah Fandi yang sedang membantu menyusun botol-botol air mineral ke dalam rak. "Fen, nanti jangan lupa pulang sekolah langsung ke sini ya. Ibu mau minta tolong bantu bungkus pesanan nasi untuk pengajian sore," ujarnya lembut. Fandi mengangguk sambil tersenyum. "Siap, Bu. Nanti Fandi langsung ke sini." Sudah hampir sebulan sejak Bu Nunung mengizinkan Fandi tinggal di kamar belakang wartegnya. Sejak saat itu, Fandi menjadi bagian dari rutinitas warteg. Ia membantu sejak dini hari, membersihkan meja, mengelap etalase kaca, sampai menanak nasi. Meskipun belum mahir memasak, ia belajar dari cara Bu Nunung yang telaten meracik bumbu, menakar rasa, dan menyusun hidangan dengan rapi. Namun bukan hanya soal makanan yang Fandi pelajari. Dari Bu Nunung, ia menyerap nilai-nilai ketulusan dan keteguhan. Setiap ucapan wanita paruh baya itu mengandung pelajaran, walau tidak selalu dikemas dengan nasihat panjang. Seperti ketika suatu pagi Bu Nunung melihat Fandi menatap uang sisa belanja dengan cemas. "Kalau niatnya baik, Tuhan pasti bukakan jalan, Fen," kata Bu Nunung tanpa menoleh. Saat itu Fandi sedang bingung apakah ia harus menyisihkan sebagian uang jajannya untuk beli buku tulis atau mengganti sabun mandi yang hampir habis. Kalimat itu sederhana, tapi seperti kunci yang membuka gembok di hatinya. Di sekolah, Fandi perlahan mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi duduk menyendiri saat jam istirahat. Teman-temannya mulai menghampirinya, menanyakan PR, atau sekadar ngobrol ringan tentang tim sepak bola favorit. Bukan karena Fandi tiba-tiba menjadi populer, tetapi karena ia mulai percaya diri. Ia kini bisa tersenyum dengan tenang, tidak takut diejek karena tidak punya orang tua, tidak minder karena baju sekolahnya bekas bantuan. Semua itu tak lepas dari dorongan Bu Nunung. Setiap malam, sebelum tidur di kamar sempit di belakang warteg, Fandi sering mendengar suara Bu Nunung berdoa. Kadang-kadang lirih, kadang terdengar isakan pelan. Ia selalu menyebut nama Fandi dalam doanya. "Ya Allah, kuatkan hati anak ini. Jadikan dia anak yang berguna." Hari-hari Fandi berjalan dengan ritme baru. Pagi sekolah, siang membantu warteg, malam belajar. Kadang mengantuk, kadang terlalu lelah untuk membuka buku. Tapi ia tetap mencoba. Ia sadar,
Semua yang sedang ia jalani adalah kesempatan yang tidak dimiliki semua orang. Ia harus menghargainya. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, warteg sepi dari pelanggan. Bu Nunung duduk di depan TV tua sambil mengupas bawang merah. Fandi sedang mencatat bahan-bahan yang akan dibeli besok pagi. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Seorang lelaki tua dengan payung patah berdiri ragu. Pakaiannya basah kuyup. Tubuhnya gemetar. Maaf, Bu. Saya hanya ingin berteduh sebentar. Ucap lelaki itu lirih. Bu Nunung tanpa ragu berdiri. Masuk, Pak. Duduk dulu di sini. Jangan berdiri lama-lama. Fandi, ambilkan handuk kecil, ya. Fandi segera berlari ke belakang, mengambil handuk yang biasanya ia pakai sendiri, lalu menyerahkannya kepada lelaki itu. Pria tua itu tampak terkejut dengan perlakuan itu. Terima kasih, Nak. Saya hanya mencari tempat berteduh, bukan minta makan. Bu Nunung tertawa kecil. Kalau begitu, lebih baik makan sekalian, Pak. Warteg ini selalu ada untuk yang butuh. Tidak usah malu. Lelaki itu menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darmo, seorang buruh bangunan yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ia tinggal di sebuah bedeng di pinggiran kota. Tapi hari itu ia tersesat saat mencari alamat majikannya yang dulu. Hujan deras membuatnya kehilangan arah. Fandi memperhatikan wajah Pak Darmo dengan seksama. Ada kelelahan yang sangat tua di sana. Wajah itu mengingatkannya pada almarhum ayahnya. Tanpa banyak kata, ia menyendok nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng ke dalam piring, lalu menyodorkannya kepada pria itu. Pak Darmo makan dengan perlahan, seolah tak ingin nasi itu habis terlalu cepat. Setiap suapan disertai ucapan lirih penuh syukur. Bu Nunung memperhatikannya dengan senyum yang dalam. Setelah makan, lelaki itu pamit dengan berulang kali mengucapkan terima kasih. Malam itu, Fandi tak bisa tidur. Ia termenung, mengingat wajah Pak Darmo. Bu, kalau kita bantu orang seperti tadi, tapi kita sendiri kadang juga kekurangan, apakah itu nggak salah? Bu Nunung menggeleng pelan. Justru kalau kita bantu saat kita sendiri kekurangan, itulah yang disebut memberi dengan hati, Fen. Bukan karena berlebih, tapi karena peduli. Nanti kamu akan tahu, kebaikan itu nggak pernah pergi sia-sia. Perkataan itu menancap dalam. Fandi tak banyak bicara lagi malam itu, tapi ia menyimpan kalimat itu baik-baik di benaknya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan warteg berjalan seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Suatu hari, seorang pria muda berpakaian rapi datang dan memesan makanan dalam jumlah besar. Ia memesan 100 bungkus nasi untuk acara amal di panti asuhan. Bu Nunung sedikit kewalahan, tapi tetap melayani dengan ramah. Bu, kalau saya boleh tahu, dulu di sini pernah ada orang tua datang kehujanan, terus Bu kasih makan ya? Tanya pria itu sambil menunggu pesanannya. Bu Nunung mengangguk. Iya, saya ingat. Namanya Pak Darmo. Pria itu tersenyum lebar. Beliau itu paman saya. Setelah kejadian itu, dia cerita banyak tentang warteg ini. Saya terharu. Jadi saya pikir, mulai sekarang saya mau pesan makanan dari sini aja kalau ada acara sosial. Fandi yang kebetulan mendengar, menatap pria itu dengan kagum. Ia seperti melihat bahwa apa yang pernah ia dan Bu Nunung lakukan, ternyata berbalas dengan cara yang tak disangka-sangka. Hari itu menjadi titik baru. Pesanan warteg semakin banyak. Bu Nunung jadi sering mendapat pesanan catering untuk kantor dan kegiatan sosial. Keuangan warteg membaik. Bahkan ia mulai menabung untuk memperluas ruang makan. Fandi, di sisi lain, tetap menjalani harinya dengan giat. Ia kini belajar dengan semangat baru. Di sekolah, gurunya mulai memperhatikan peningkatan nilai Fandi. Ia lebih aktif bertanya, lebih sering duduk di barisan depan. Bahkan dalam satu kesempatan, ia ditunjuk mewakili kelas dalam lomba menulis puisi antar sekolah. Di tengah semua itu, Fandi tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap malam ia masih membantu di dapur. Setiap akhir pekan ia ikut Bu Nunung belanja ke pasar. Hubungan mereka lebih dari sekadar anak dan penjaga warteg.
Mereka kini seperti keluarga, dipertemukan oleh ketulusan dan saling percaya. Fandi tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Tapi ia yakin, selama ia tetap memegang nilai-nilai yang ia pelajari dari Bu Nunung, tentang memberi, tentang sabar, tentang keteguhan, maka jalan hidupnya akan menemukan cahaya, meski tak selalu terang. Dan malam itu, ketika ia menutup buku catatannya setelah menyelesaikan PR matematika, Fandi kembali mendengar suara lembut dari balik tirai dapur. Suara yang selalu membuat hatinya hangat. Bu Nunung, seperti biasa, tengah berdoa. Tapi kali ini, Fandi ikut menutup mata, membisikkan harapan dalam hati yang paling dalam. Semoga suatu hari nanti, ia bisa menjadi seperti Bu Nunung. Bukan karena warteg, bukan karena makanan, tapi karena hatinya. Pagi itu suasana di warteg Bu Nunung tidak seperti biasanya. Biasanya, saat jam 7:15 menit, sudah ada 4-5 pelanggan yang duduk menyantap nasi dengan berbagai lauk khas rumahan yang hangat dan penuh rasa. Namun kali ini, hanya ada satu pelanggan yang sedang mengaduk-aduk teh manisnya tanpa selera makan. Udara masih terasa lembab setelah hujan malam yang panjang. Jalanan depan warteg pun masih sepi dari lalu lintas pejalan kaki maupun kendaraan. Bu Nunung berdiri di balik etalase kaca yang memajang puluhan lauk, memperhatikan dari balik uap nasi yang terus mengepul. Tangannya sibuk menata ulang bakwan, tempe orek, dan semur jengkol agar tetap terlihat segar dan mengundang selera. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada makanan. Ia sedang memikirkan Fandi, anak yatim yang kini tinggal bersamanya dan membantu di warteg. Sudah seminggu ini Fandi terlihat lebih diam. Biasanya anak itu penuh semangat, selalu menyapa pelanggan dengan senyum ramah, bahkan kadang menawarkan untuk membawakan pesanan langsung ke meja. Tapi sejak hari Minggu lalu, Fandi sering termenung. Pandangannya kosong, bahkan saat sedang mencuci piring pun ia seperti tak menyadari air sudah meluap dari ember. Bu Nunung bisa merasakannya. Ada sesuatu yang disembunyikan bocah itu. Pagi itu, Fandi datang 15 menit lebih lambat dari biasanya. Sepatunya basah dan celananya terkena cipratan lumpur. Meski demikian, ia tetap menyapa Bu Nunung dengan suara pelan dan senyum yang dipaksakan. "Maaf, Bu. Tadi ban sepeda saya bocor pas di pertigaan dekat masjid," ujarnya sambil menunduk. Bu Nunung tidak langsung menjawab. Ia menatap Fandi cukup lama, mencoba membaca bahasa tubuh anak itu. Akhirnya, ia hanya mengangguk dan menyuruhnya langsung mengganti celana dengan yang bersih yang biasa ia simpan di belakang dapur. Setelah ganti pakaian, Fandi langsung ke belakang mencuci piring-piring kotor yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Biasanya Bu Nunung tidak membiarkan pekerjaan itu menumpuk, tapi semalam ia merasa sangat lelah. Belakangan, warteg mereka mulai sepi. Penghasilan turun hampir separuh, karena proyek pembangunan gedung kantor di seberang jalan telah selesai. Para tukang bangunan dan mandor yang dulu menjadi pelanggan setia warteg itu sudah tidak terlihat lagi. Maka, ketika pelanggan pertama pagi itu hanya duduk tanpa selera makan, ditambah ekspresi lesu Fandi, Bu Nunung merasa warteg kecilnya seperti menghadapi ujian dari segala arah. Menjelang pukul 9 pagi, datang seorang ibu muda dengan 2 anak kecil. Mereka langsung memesan 2 bungkus nasi dengan telur dadar dan sayur lodeh. Bu Nunung melayani sambil tersenyum, dan Fandi ikut membantu membungkus. Tapi lagi-lagi, tangan Fandi sedikit gemetar saat menyendok sayur, membuat kuah lodeh tumpah ke kertas bungkus. "Ih, hati-hati dong, Fen," tegur Bu Nunung setengah berbisik, tidak ingin memalukan Fandi di depan pelanggan. "Maaf, Bu," jawab Fandi cepat-cepat sambil mengambil lap dan membersihkan tumpahan. Setelah pelanggan itu pergi, Bu Nunung menarik Fandi ke belakang. Di sudut dapur sempit yang lembab, ia memandang anak itu dengan tatapan penuh iba. "Ada apa, Fen? Sudah beberapa hari ini kamu seperti bukan Fandi yang biasanya. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Fandi menunduk. Lama ia diam. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Saya ingin sekolah lagi, Bu. Saya tahu sekarang bukan waktunya minta macam-macam, tapi saya rindu belajar." Kalimat itu menghantam Bu Nunung seperti palu. Ia tahu betul betapa Fandi haus akan pendidikan. Bahkan saat pertama kali datang ke warteg ini,
Hal pertama yang ia tanyakan bukan soal makanan, melainkan apakah ada tempat yang bisa memberinya buku bacaan. Sejak saat itu, Bu Nunung mulai membelikan Fandi koran bekas atau buku-buku murah dari pasar loak. Tapi kini, anak itu tidak hanya ingin membaca, ia ingin sekolah. Aku tahu, Fan. Tapi kamu juga tahu keadaan kita sekarang, pelanggan makin sepi. Ibu juga belum bayar listrik bulan ini, kata Bu Nunung, nyaris berbisik. Fandi mengangguk. Ia tidak memaksa, tapi sorot matanya jelas menunjukkan luka. Ia kemudian kembali ke tempat cuci piring dan melanjutkan pekerjaannya tanpa kata. Hari-hari berikutnya, warteg makin sepi. Kadang hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang. Bu Nunung mulai mengurangi jumlah masakan, bahkan tak lagi membeli ikan segar seperti biasanya. Fandi mulai sadar, impiannya untuk sekolah kembali tampaknya harus disimpan lebih dalam lagi. Namun, di balik semua keheningan itu, Fandi tidak menyerah sepenuhnya. Ia mulai bertanya-tanya kepada pelanggan yang kebetulan datang, apakah mereka tahu tempat bimbingan belajar gratis atau lembaga sosial yang membantu anak-anak yatim melanjutkan sekolah. Suatu sore, datang seorang pelanggan tetap, Pak Taufik, seorang petugas kelurahan yang sudah cukup akrab dengan warteg Bu Nunung. Saat menyantap sayur asem dan tempe goreng, Fandi memberanikan diri bertanya, "Pak Taufik, maaf kalau saya lancang, tapi Bapak tahu nggak, ada tempat yang bisa bantu anak yatim sekolah lagi?" Pak Taufik menatap Fandi sejenak, lalu meletakkan sendoknya. Ia mengangguk pelan. "Ada, tapi tempatnya cukup jauh. Dan biasanya mereka butuh surat keterangan dari kelurahan atau RT setempat." Mendengar itu, harapan Fandi menyala kembali. Ia menatap Pak Taufik penuh semangat. "Saya bisa minta bantuannya, Pak? Saya bisa kasih fotokopi KTP Bu Nunung dan kartu keluarga, kalau perlu." Pak Taufik tersenyum. "Kamu anak yang gigih, Fan. Saya senang lihat anak sepertimu. Nanti coba saya tanyakan, ya." Malamnya, Fandi menceritakan semuanya kepada Bu Nunung. Perempuan itu hanya terdiam lama, kemudian mengangguk. "Kalau kamu memang sungguh-sungguh, Ibu akan bantu. Tapi kalau sudah sekolah nanti, kamu jangan tinggalkan warteg ini, ya. Ibu sudah menganggap kamu anak sendiri." Mendengar itu, mata Fandi berkaca-kaca. Ia memeluk Bu Nunung tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Pak Taufik datang membawa kabar gembira. Ada sebuah lembaga pendidikan swasta yang punya program beasiswa penuh untuk anak yatim, asalkan lulus tes seleksi dan memiliki rekomendasi dari tokoh masyarakat. Ia bersedia menjadi penjamin bagi Fandi. Syaratnya, Fandi harus ikut tes minggu depan. Sejak hari itu, Fandi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan warteg dengan semangat, kemudian belajar di sela-sela waktu luangnya. Bu Nunung bahkan memberinya jam khusus belajar setiap sore, dan semua pekerjaan dapur ia ambil alih sendiri. Hari ujian tiba. Fandi datang diantar Pak Taufik, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu bekas sumbangan salah satu pelanggan. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan matanya penuh harap. Ia berdoa sebelum masuk ruang ujian. Meski hanya satu ruangan dengan 10 anak lainnya, baginya itu seperti gerbang menuju dunia baru. Sore harinya, saat kembali ke warteg, Fandi langsung membantu mencuci piring. Tapi sorot matanya tenang, tidak tegang seperti sebelumnya. "Gimana tadi, Fan?" tanya Bu Nunung sambil menggoreng tahu. "Lumayan, Bu. Soalnya susah-susah gampang," jawab Fandi sambil tersenyum. Bu Nunung mengangguk. Ia tidak ingin memberi harapan terlalu tinggi, tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin anak itu akan lulus. Seminggu kemudian, surat kabar kecil dibawa Pak Taufik. Nama Fandi tertera di sana, dalam daftar 10 anak yang lulus program beasiswa penuh. Ia akan mulai sekolah minggu depan. Belakangan, warteg mereka mulai sepi. Penghasilan turun hampir separuh, karena proyek pembangunan gedung kantor di seberang jalan telah selesai. Para tukang bangunan dan mandor yang dulu menjadi pelanggan setia warteg itu sudah tidak terlihat lagi. Maka, ketika pelanggan pertama pagi itu hanya duduk tanpa selera makan, ditambah ekspresi lesu Fandi,
Bu Nunung merasa warteg kecilnya seperti menghadapi ujian dari segala arah. Menjelang pukul 9 pagi, datang seorang ibu muda dengan 2 anak kecil. Mereka langsung memesan 2 bungkus nasi dengan telur dadar dan sayur lodeh. Bu Nunung melayani sambil tersenyum, dan Fandi ikut membantu membungkus. Tapi lagi-lagi, tangan Fandi sedikit gemetar saat menyendok sayur, membuat kuah lodeh tumpah ke kertas bungkus. "Ih, hati-hati dong, Fan," tegur Bu Nunung setengah berbisik, tidak ingin memalukan Fandi di depan pelanggan. "Maaf, Bu," jawab Fandi cepat-cepat sambil mengambil lap dan membersihkan tumpahan. Setelah pelanggan itu pergi, Bu Nunung menarik Fandi ke belakang. Di sudut dapur sempit yang lembab, ia memandang anak itu dengan tatapan penuh iba. "Ada apa, Fan? Sudah beberapa hari ini kamu seperti bukan Fandi yang biasanya. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Fandi menunduk. Lama ia diam. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Saya ingin sekolah lagi, Bu. Saya tahu sekarang bukan waktunya minta macam-macam, tapi saya rindu belajar." Kalimat itu menghantam Bu Nunung seperti palu. Ia tahu betul betapa Fandi haus akan pendidikan. Bahkan saat pertama kali datang ke warteg ini, hal pertama yang ia tanyakan bukan soal makanan, melainkan apakah ada tempat yang bisa memberinya buku bacaan. Sejak saat itu, Bu Nunung mulai membelikan Fandi koran bekas atau buku-buku murah dari pasar loak. Tapi kini, anak itu tidak hanya ingin membaca, ia ingin sekolah. "Aku tahu, Fan. Tapi kamu juga tahu keadaan kita sekarang, pelanggan makin sepi. Ibu juga belum bayar listrik bulan ini," kata Bu Nunung, nyaris berbisik. Fandi mengangguk. Ia tidak memaksa, tapi sorot matanya jelas menunjukkan luka. Ia kemudian kembali ke tempat cuci piring dan melanjutkan pekerjaannya tanpa kata. Hari-hari berikutnya, warteg makin sepi. Kadang hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang. Bu Nunung mulai mengurangi jumlah masakan, bahkan tak lagi membeli ikan segar seperti biasanya. Fandi mulai sadar, impiannya untuk sekolah kembali tampaknya harus disimpan lebih dalam lagi. Namun, di balik semua keheningan itu, Fandi tidak menyerah sepenuhnya. Ia mulai bertanya-tanya kepada pelanggan yang kebetulan datang, apakah mereka tahu tempat bimbingan belajar gratis atau lembaga sosial yang membantu anak-anak yatim melanjutkan sekolah. Suatu sore, datang seorang pelanggan tetap, Pak Taufik, seorang petugas kelurahan yang sudah cukup akrab dengan warteg Bu Nunung. Saat menyantap sayur asem dan tempe goreng, Fandi memberanikan diri bertanya, "Pak Taufik, maaf kalau saya lancang, tapi Bapak tahu nggak, ada tempat yang bisa bantu anak yatim sekolah lagi?" Pak Taufik menatap Fandi sejenak, lalu meletakkan sendoknya. Ia mengangguk pelan. "Ada, tapi tempatnya cukup jauh. Dan biasanya mereka butuh surat keterangan dari kelurahan atau RT setempat." Mendengar itu, harapan Fandi menyala kembali. Ia menatap Pak Taufik penuh semangat. "Saya bisa minta bantuannya, Pak? Saya bisa kasih fotokopi KTP Bu Nunung dan kartu keluarga, kalau perlu." Pak Taufik tersenyum. "Kamu anak yang gigih, Fan. Saya senang lihat anak sepertimu. Nanti coba saya tanyakan, ya." Malamnya, Fandi menceritakan semuanya kepada Bu Nunung. Perempuan itu hanya terdiam lama, kemudian mengangguk. "Kalau kamu memang sungguh-sungguh, Ibu akan bantu. Tapi kalau sudah sekolah nanti, kamu jangan tinggalkan warteg ini, ya. Ibu sudah menganggap kamu anak sendiri." Mendengar itu, mata Fandi berkaca-kaca. Ia memeluk Bu Nunung tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Pak Taufik datang membawa kabar gembira. Ada sebuah lembaga pendidikan swasta yang punya program beasiswa penuh untuk anak yatim, asalkan lulus tes seleksi dan memiliki rekomendasi dari tokoh masyarakat. Ia bersedia menjadi penjamin bagi Fandi. Syaratnya, Fandi harus ikut tes minggu depan. Sejak hari itu, Fandi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan warteg dengan semangat, kemudian belajar di sela-sela waktu luangnya. Bu Nunung bahkan memberinya jam khusus belajar setiap sore, dan semua pekerjaan dapur ia ambil alih sendiri. Hari ujian tiba. Fandi datang diantar Pak Taufik,
mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu bekas sumbangan salah satu pelanggan. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan matanya penuh harap. Ia berdoa sebelum masuk ruang ujian. Meski hanya satu ruangan dengan 10 anak lainnya, baginya itu seperti gerbang menuju dunia baru. Sore harinya, saat kembali ke warteg, Fandi langsung membantu mencuci piring. Tapi sorot matanya tenang, tidak tegang seperti sebelumnya. "Gimana tadi, Fan?" tanya Bu Nunung sambil menggoreng tahu. "Lumayan, Bu. Soalnya susah-susah gampang," jawab Fandi sambil tersenyum. Bu Nunung mengangguk. Ia tidak ingin memberi harapan terlalu tinggi, tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin anak itu akan lulus. Seminggu kemudian, surat kabar kecil dibawa Pak Taufik. Nama Fandi tertera di sana, dalam daftar 10 anak yang lulus program beasiswa penuh. Ia akan mulai sekolah minggu depan. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika suara sendok dan piring mulai terdengar dari balik dapur warteg sederhana milik Bu Nunung. Aroma tumisan buncis dan telur balado sudah menyebar ke penjuru jalan. Fandi, seperti biasa, sudah berdiri di dekat rak piring, membantu merapikan wadah-wadah lauk yang baru saja selesai dimasak. Hari itu berbeda. Meski suasana tampak biasa saja, ada sesuatu dalam tatapan Bu Nunung yang membuat Fandi sesekali melirik khawatir. Bukan karena beliau sedang marah atau kelelahan, melainkan karena keheningan panjang yang biasanya diisi dengan celoteh ringan. Ia hanya berbicara seperlunya dan sesekali menarik napas panjang seolah menyimpan banyak pikiran yang tidak terucapkan. Fandi menyadari itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, ada saatnya seseorang membutuhkan ruangnya sendiri, meski dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Jam 9 pagi, pelanggan mulai berdatangan. Warteg Bu Nunung memang sudah dikenal luas di kalangan pekerja, tukang bangunan, dan sopir angkot. Murah, enak, dan porsinya besar. Namun hari itu, jumlah pelanggan lebih sedikit dari biasanya. Beberapa pelanggan tetap bahkan tampak ragu untuk masuk, dan Fandi memperhatikan 1-2 dari mereka berbisik pelan di depan pintu sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Fandi merasa ada yang janggal. Setelah pengunjung terakhir pergi, Fandi mendekat ke Bu Nunung yang sedang mengaduk sambal terasi. "Bu, kenapa hari ini sepi, ya?" tanyanya perlahan. Bu Nunung diam sejenak, lalu meletakkan ulekan di pinggir cobek. Tatapannya jauh menembus jendela kecil di dapur yang menghadap ke gang sempit. "Ada orang yang nyebarin kabar kalau makanan kita pakai bahan sisa," ucapnya akhirnya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Fandi terkejut. "Siapa, Bu?" "Itu fitnah. Saya sendiri yang bantu masak, bantu beli bahan. Semua segar, semua bersih." Bu Nunung hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan menunjukkan bahagia, tapi semacam kepasrahan yang penuh luka. "Namanya usaha, Endik. Nggak semua orang senang lihat kita ramai." Fandi mengepalkan tangan. Wajahnya memerah menahan emosi. Ia tahu betul betapa keras Bu Nunung bekerja setiap hari. Bahkan ketika kondisi tubuhnya tak sekuat dulu, beliau tetap bangun subuh, berbelanja sendiri ke pasar, memasak tanpa bantuan kecuali dari Fandi. Tuduhan seperti itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga merusak harapan satu-satunya sumber penghidupan mereka. "Bu, saya bisa bantu cari tahu siapa yang nyebarin. Biar saya datangi orangnya. Saya jelaskan semuanya." Bu Nunung menggeleng. "Jangan, Endik. Kita nggak usah lawan api dengan api. Biar saja. Kalau kita benar, waktu yang akan bicara." Fandi menunduk. Ia ingin marah, tapi ia juga belajar dari Bu Nunung bahwa sabar dan tulus jauh lebih kuat daripada balasan yang kasar. Namun dalam diamnya, ia menyusun niat. Hari-hari selanjutnya di warteg menjadi lebih sunyi. Sebagian pelanggan tetap memang masih datang, tapi pendapatan harian turun drastis. Beberapa bahan masakan harus disimpan lebih lama karena tidak habis, dan itu membuat Bu Nunung terpaksa mengurangi menu. Di malam hari, setelah warteg tutup, Fandi duduk sendiri di kursi panjang dekat etalase kaca. Di tangan kirinya, buku tulis yang mulai penuh dengan catatan pengeluaran dan pemasukan. Ia tidak ahli dalam akuntansi,
Tapi cukup peka bahwa angka-angka itu mengarah pada satu kesimpulan. Warteg tak akan bertahan lebih dari 2 minggu kalau keadaan tidak berubah. Ia menatap dapur yang gelap, lalu menatap langit yang mulai dihiasi bintang-bintang. Dalam benaknya, terlintas satu ide yang sudah lama ia pendam. Beberapa hari sebelumnya, ia melihat seorang mahasiswa duduk di depan kampus sambil merekam vlog makanan murah di sekitar kota. Vlog itu kemudian viral, dan warung yang dikunjungi mahasiswa itu kebanjiran pelanggan. Fandi menyadari kekuatan dari media sosial, kekuatan yang mampu mengubah keadaan dalam waktu singkat. Keesokan harinya, ia meminjam ponsel temannya, seorang tukang ojek online yang sering makan di warteg. Ia meminta bantuan untuk merekam kegiatan di warteg, dari proses memasak hingga cara Bu Nunung melayani pelanggan. Ia ingin memperlihatkan bagaimana warteg itu bukan hanya tempat makan, tapi rumah bagi banyak orang, termasuk dirinya. Rekaman itu kemudian ia unggah ke platform video dengan judul sederhana, "Warung Makan Ibu Nunung, Murah, Enak, dan Penuh Kasih Sayang." Awalnya, video itu hanya ditonton beberapa puluh orang. Tapi 2 hari kemudian, komentar-komentar mulai berdatangan. Salah satu penonton, yang merupakan seorang food blogger terkenal, membagikan video itu di akun pribadinya. Dalam waktu singkat, warteg Bu Nunung menjadi perbincangan. Pagi harinya, warteg dipenuhi pelanggan baru. Mereka datang dengan rasa penasaran setelah melihat video tersebut. Beberapa bahkan membawa kamera dan ponsel, mengambil gambar makanan dan suasana warung. Bu Nunung sempat bingung, tapi Fandi menjelaskan semuanya dengan semangat. "Bu, ini berkah. Tuhan punya caranya sendiri buat mengangkat yang benar." Bu Nunung hanya bisa meneteskan air mata. Ia tak pernah menyangka, niat tulus memberi makan anak yatim seperti Fandi kini berubah menjadi tali rezeki yang datang dari arah tak terduga. Hari itu, Bu Nunung memasak 2 kali lipat dari biasanya. Tapi tetap saja habis. Fandi mondar-mandir membantu, melayani pelanggan dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti tengah menebus semua kesedihan Bu Nunung selama ini, semua ketulusan yang perlahan terbayar. Tapi cerita itu belum selesai. Malam harinya, seseorang datang ke warteg. Seorang pria tua mengenakan jas rapi, berkacamata, dengan mobil mewah terparkir di depan. Ia menunggu dengan tenang di kursi depan, memesan seporsi nasi, sayur asem, dan telur dadar. Bu Nunung sendiri yang melayani. Ia sedikit kaget karena pria itu tampak sangat berbeda dari pelanggan biasanya. Namun ia tetap melayani dengan sopan. Setelah makan, pria itu berdiri, lalu menghampiri Fandi. "Namamu Fandi?" "Iya, Pak. Saya lihat video yang kamu unggah. Saya terkesan. Saya juga dulu anak yatim, besar di warteg seperti ini. Melihat kamu dan ibu ini bekerja seperti keluarga, saya jadi ingat masa lalu saya." Fandi hanya tersenyum kikuk, tak tahu harus menjawab apa. Pria itu mengeluarkan kartu nama. "Ini kartu saya. Saya pemilik sebuah perusahaan distribusi bahan pangan. Mulai besok, warteg ini akan saya suplai bahan baku gratis selama 3 bulan ke depan. Anggap saja ini bentuk penghormatan saya terhadap perjuangan kalian." Bu Nunung terkejut. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Fandi menatap kartu itu. Tertulis nama, Hendra Gunawan. "Terima kasih, Pak, kami tidak tahu harus berkata apa." Hendra hanya tersenyum. "Jangan berubah. Tetaplah jadi kalian yang sekarang. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kalian." Setelah pria itu pergi, Fandi dan Bu Nunung duduk di bangku panjang depan warteg. Mereka tak bicara apa-apa, hanya menikmati malam yang kini terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena harapan yang mulai menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Suara hiruk-pikuk pagi itu terdengar lebih ramai dari biasanya. Warteg Bu Nunung sudah mulai dibuka sejak pukul 5 pagi. Bau tumisan sayur bayam dan telur dadar khas warteg menyebar hingga ke ujung gang. Fandi yang biasanya baru terbangun saat jam matahari mulai naik, kini sudah sibuk di dapur, memotong bawang dan menanak nasi dengan lincah. Bu Nunung meliriknya sekilas dari balik rak kaca sambil menaruh beberapa piring berisi lauk ke etalase. "Fandi,
Kamu nggak usah maksain diri bantuin. Kamu kan kuliah juga. Ucap Bu Nunung sambil membersihkan meja kayu yang penuh tetesan kuah sambal. Fandi hanya tersenyum. Saya suka bantuin, Bu. Saya juga jadi makin paham kalau nyari uang itu nggak gampang. Bu Nunung terdiam sejenak. Sejak Fandi datang 2 tahun lalu, anak itu berubah banyak. Dulu, pemalu dan kaku. Sekarang mulai terbuka dan bisa diandalkan. Dia bukan lagi anak yatim piatu yang murung, melainkan sosok muda yang tumbuh dengan tekad dan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Pagi itu, pelanggan mulai berdatangan. Para tukang ojek yang biasa nongkrong di ujung gang, pegawai kelurahan, sampai ibu-ibu pengantar anak sekolah. Warteg itu memang kecil, tapi selalu ramai. Fandi mulai terbiasa menyapa pelanggan, mencatat pesanan, bahkan sesekali mengantar nasi bungkus ke kantor kelurahan. Sore hari, saat pengunjung mulai sepi dan angin kering meniup masuk dari celah jendela dapur, Bu Nunung duduk bersandar sambil minum teh hangat. Raut wajahnya tampak penuh pertimbangan. "Fen," katanya pelan. "Iya, Bu. Tadi siang Pak Darto, langganan kita yang punya toko elektronik di ujung jalan, datang ke sini. Dia nawarin tempat baru buat warteg ini." Fandi menoleh cepat. "Tempat baru?" "Iya," katanya. "Dia punya ruko di dekat pertigaan pasar. Lebih besar, lebih ramai juga. Dia bilang bisa dipakai buat warteg. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Bu?" Bu Nunung menunduk, lalu mengembuskan napas pelan. "Dia minta wartegnya dikelola sama orang lain. Katanya dia bisa bantu modal dan peralatan. Tapi pengelola utamanya bukan aku." Fandi mengernyit. Maksudnya Bu Nunung harus mundur? "Iya, aku tetap bisa masak. Tapi semua keputusan dan pengelolaan bakal dipegang sama orang suruhan dia." Fandi terdiam. Rasanya ada yang menusuk di dadanya. Ia tahu, selama ini Bu Nunung sangat bangga menjalankan warteg ini sendiri. Warteg itu bukan sekadar tempat jualan makanan, tapi lambang dari perjuangan hidupnya. Tempat di mana ia membesarkan anaknya sendiri, dan sekarang menyelamatkan hidup seorang anak yatim sepertinya. "Bu, kalau Ibu setuju, apa Ibu yakin bakal nyaman?" Bu Nunung menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Kadang aku mikir, mungkin ini kesempatan buat berkembang. Tapi kalau kehilangan kendali, rasanya warteg ini bukan lagi milik kita." Fandi mengangguk pelan. Ia tak ingin warteg itu berubah. Tempat itu adalah rumahnya sekarang. Ia menghabiskan malam-malam ujian duduk di kursi plastik, menyalin catatan kuliah sambil mencium wangi sambal. Ia belajar arti kerja keras dari keringat Bu Nunung yang jatuh ke piring-piring pelanggan. Beberapa hari berlalu, Fandi semakin semangat membantu. Ia bahkan menolak tawaran kerja paruh waktu dari kampus hanya agar bisa tetap di warteg. Pagi hingga siang ia bantu jualan, sore kuliah, malam bantu membereskan dapur. Namun, suasana tenang itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat Fandi sedang menyapu halaman depan warteg, seorang pria tua yang dikenal dengan nama Pak Ganda, warga lama di kampung itu, mendekat dengan tatapan sinis. "Fandi, kamu ini anak siapa sih? Tiap hari kerja di sini, tapi nggak jelas asal-usulnya." Fandi menghentikan sapunya. "Saya bantu Bu Nunung, Pak. Nggak semua orang suka kamu di sini. Tahu nggak? Ada yang ngomongin di pos ronda. Katanya kamu numpang hidup, bikin Bu Nunung kasihan terus." Fandi menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Ia tahu orang seperti Pak Ganda selalu bicara tanpa pertimbangan. Siang harinya, Fandi tak bicara banyak. Saat Bu Nunung tanya kenapa dia diam, ia hanya menggeleng. Namun malamnya, Fandi duduk sendiri di pojok dapur, menatap dinding yang penuh noda minyak dan cipratan saus. Ia menulis sesuatu di selembar kertas. Untuk Bu Nunung. Namun saat hendak menaruh surat itu di meja, langkah kakinya terhenti. Ia melihat Bu Nunung terlelap di kursi, kepalanya bersandar di tepi meja, wajahnya lelah tapi damai. Fandi meremas surat itu dan menyimpannya kembali. Esok harinya, Fandi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membeli sayur sendiri ke pasar,
memasak nasi lebih dulu, dan membereskan piring-piring semalam. Saat Bu Nunung bangun dan menemukan semua sudah rapi, ia hanya tertegun. "Aku mau belajar lebih banyak lagi, Bu. Tentang masak, tentang dagang, tentang semua hal di warteg ini." Bu Nunung hanya bisa menatap Fandi lama. "Kenapa kamu tiba-tiba ngomong begini?" "Karena saya nggak mau orang lain atur warteg ini. Saya pengen bantu ibu, beneran bantu. Kalau ada tawaran pindah, saya mau bantu cari cara agar ibu tetap pegang kendali." "Fandi, saya serius. Warteg ini, rumah saya." Air mata Bu Nunung jatuh. Diam-diam ia menggenggam tangan Fandi. "Kalau kamu beneran mau bantu, aku nggak akan kemana-mana. Kita cari cara bareng-bareng. Tapi kamu juga harus tetap kuliah. Saya janji." Beberapa minggu setelah itu, mereka mulai berdiskusi dengan pelanggan tetap tentang cara mengembangkan warteg tanpa kehilangan kendali. Pak Darto akhirnya mengerti niat Bu Nunung. Ia pun menawarkan pinjaman lunak tanpa syarat peralihan pengelolaan. Fandi belajar mengatur keuangan, membuat menu mingguan, bahkan mulai belajar promosi kecil-kecilan lewat media sosial. Warteg mereka tak pindah tempat, tapi semakin ramai. Orang-orang mulai melihat Fandi bukan lagi anak yatim yang ditolong, tapi bagian dari perjuangan warteg itu sendiri. Dan saat musim hujan datang, dengan meja-meja kayu mulai penuh pelanggan berpayung, Fandi dan Bu Nunung tahu, mereka tidak sedang menjalankan warteg, mereka sedang membangun rumah bersama. Pagi itu hujan turun dengan deras sejak subuh, mengguyur atap-atap warteg, emper toko, dan bahu jalan yang mulai tergenang. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu basah merambat ke dalam warteg Bu Nunung. Fandi sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Setelah membantu menata meja dan mengepel lantai, ia duduk diam di dekat jendela, memandangi air hujan yang jatuh seperti butiran bening dari langit yang kelabu. Di luar, jalanan masih sepi. Tidak ada suara motor atau langkah kaki pejalan yang biasa berseliweran sejak pagi buta. Hanya suara tetesan air dari genteng dan rintik yang menghantam plastik pelindung di depan warteg. Meski suasana melankolis menyelimuti, Fandi merasa tenang. Hujan selalu mengingatkannya pada hari pertama ia bertemu Bu Nunung, hari ketika langkahnya terhenti di emperan, tubuhnya lelah dan perutnya kosong. Hari itu, Fandi kembali merenungkan perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Ia tak lagi tidur di emperan toko atau bergantung pada belas kasih orang asing. Bu Nunung bukan sekadar pemilik warteg yang memberinya makan. Ia kini seperti ibu, guru, dan pelindung dalam diam. Setelah sarapan sederhana berupa tempe goreng dan teh hangat, Bu Nunung duduk di kursi panjang dekat dapur. Wajahnya tampak lelah, namun tetap menyunggingkan senyum ketika memandang Fandi. "Fen, besok ibu libur jualan. Mau pergi ke rumah adik ibu di Bogor. Jadi kamu istirahat dulu, ya?" Ucapnya sembari menyesap teh panas. Fandi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi saya masih bisa bantu bersih-bersih warteg. Biar kalau ibu pulang tinggal buka lagi." Bu Nunung tersenyum. "Kamu anak baik, Fen. Tapi jangan lupa istirahat juga. Nanti malah sakit." Hujan belum reda hingga siang menjelang. Warteg sepi. Hanya beberapa pengunjung datang dan pergi dengan cepat. Fandi menyeka meja satu persatu sambil sesekali melihat keluar. Ia mengamati tetesan air yang terus mengalir di kaca jendela, seperti serpihan ingatan yang berlompatan di kepalanya. Menjelang sore, seorang lelaki tua muncul di depan warteg, basah kuyup tanpa jas hujan. Ia berdiri terdiam, tangan menggenggam tongkat, matanya kosong menatap ke depan. Fandi segera berdiri dan membuka pintu. "Kakek, sini masuk dulu. Hujannya masih deras," ucap Fandi sambil meraih lengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Wajahnya tenang namun penuh kehati-hatian. Ia meraba lantai warteg dengan tongkatnya. Langkahnya pelan dan teratur. Fandi memandunya duduk di bangku paling dekat dapur. "Terima kasih, Nak. Aku hanya mencari tempat berteduh sebentar." Suara sang kakek pelan, serak namun penuh kelembutan. Fandi membawakan handuk kecil dan segelas teh hangat. Ia tahu persis bagaimana rasanya tersesat, kedinginan, dan merasa sendirian di dunia yang bergerak terlalu cepat.
Nama saya Fandi. Kek, kakek dari mana? Aku Indra. Biasanya aku tinggal di panti jompo. Tapi hari ini aku tersesat. Tak tahu bagaimana bisa sampai ke daerah ini, jawab sang kakek, menggenggam cangkir teh erat-erat seperti menggenggam hangatnya dunia. Fandi duduk di depannya, diam sejenak sebelum berkata, "Kakek tenang saja di sini. Nanti saya bantu cari tahu di mana panti itu." Indra tersenyum. "Terima kasih, Fandi. Dunia ini kadang tak terlalu ramah untuk orang seperti kita." Kata-kata itu terpatri di kepala Fandi sepanjang malam. Setelah warteg tutup, ia membantu Bu Nunung menyiapkan koper kecil untuk perjalanan besok. Tapi pikirannya melayang ke sosok kakek Indra yang kini tidur di bangku panjang warteg, dibungkus selimut tipis dan mengenakan jaket tua pemberian Bu Nunung. "Kamu yakin dia tidak akan pergi diam-diam?" tanya Bu Nunung sebelum tidur. "Yakin, Bu. Saya bisa lihat dari matanya." "Kakek Indra hanya butuh sedikit rasa aman," jawab Fandi dengan nada yakin. Pagi berikutnya, Bu Nunung pergi ke stasiun. Fandi bertugas menjaga warteg sementara, meski hanya buka setengah hari. Setelah membantu kakek Indra sarapan, ia berkeliling ke beberapa tempat yang memungkinkan menjadi panti jompo yang disebutkan. Ia menggunakan sepeda tua peninggalan suami Bu Nunung, menyusuri jalanan dengan mata awas. Di setiap tempat yang ia datangi, ia bertanya, tapi tak satu pun mengenal nama Indra. Sore itu, saat ia hendak menyerah, seorang pedagang koran di pinggir jalan menyebut satu nama yang familiar. "Indra? Kakek buta? Ah iya, dia dulu tinggal di panti lansia Melati di Tanah Baru. Tapi katanya sudah pindah 2 bulan lalu. Katanya pindah ke panti yang lebih kecil di daerah Depok." Fandi mencatat alamat tersebut dan segera kembali ke warteg. Saat ia ceritakan pada kakek Indra, air mata menetes perlahan dari kelopak mata renta itu. "Fandi, kamu sungguh seperti cucu yang tak pernah kumiliki." Fandi hanya mengangguk, tak sanggup berkata. Ada sesuatu yang mengikat di dada. Mungkin karena ia juga tak pernah tahu bagaimana rasanya punya kakek yang menyayanginya. 3 hari kemudian, Fandi mengantar Indra ke panti itu. Tempatnya kecil, tapi hangat. Pengurus menyambut Indra dengan pelukan, mengatakan bahwa mereka sudah lama mencarinya. Indra menggenggam tangan Fandi erat, seolah enggan berpisah. "Kamu anak yang luar biasa, Fandi. Jangan biarkan dunia merubah hatimu. Kebaikanmu tak akan sia-sia," ucapnya pelan. Hari-hari setelah itu, Fandi kembali pada rutinitas warteg, tapi wajah Indra kerap hadir dalam pikirannya. Ia mulai menyimpan sebagian uang tip dari pengunjung, bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk rencananya membantu orang lain seperti Bu Nunung dan kakek Indra membantunya. Malam itu, saat warteg tutup dan Bu Nunung duduk bersandar di kursi, ia menatap Fandi yang sibuk membersihkan etalase makanan. "Fen, kamu sudah jauh berbeda dari Fandi yang dulu duduk diam di emper toko, kurus dan kelaparan." Fandi tersenyum. "Itu karena ibu dan orang-orang baik seperti ibu. Tapi kamu memilih menjadi baik juga, Fen. Itu pilihan. Banyak orang ditolong, tapi tak semua memilih untuk meneruskan kebaikan itu." Fandi menatap jendela. Hujan kembali turun, rintik kecil tapi konsisten. Ia tahu, masih panjang perjalanannya. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, ia tidak sendiri lagi. Fandi duduk di bawah pohon mangga tua yang tumbuh di belakang warteg Bu Nunung. Buku catatannya terbuka, mencatat berbagai hal mulai dari rencana kecilnya membeli buku baru, hingga keinginan jangka panjangnya untuk bisa sekolah di luar kota. Pensilnya hampir habis, dan tangannya sesekali kotor karena coretan yang ia hapus dan perbaiki. Tapi semangatnya tak pernah berkurang. Pagi itu, udara sangat cerah, dan suara radio warteg terdengar samar menyuarakan lagu-lagu lama yang sering disetel Bu Nunung. Biasanya Fandi akan menyapu halaman atau membantu mengangkat galon. Tapi hari itu Bu Nunung memintanya duduk sebentar. "Fandi," panggil Bu Nunung sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Fandi, meletakkan 1 gelas di dekat catatan anak itu. "Aku lihat kamu makin rajin nulis. Lagi mikirin apa?" Fandi tersenyum malu. "Cuma nulis rencana,"
Bu, rencana apa? Kalau nanti saya bisa dapat beasiswa lagi, saya pengen lanjut keluar kota. Katanya di kota besar lebih banyak buku, lebih banyak guru, dan lebih banyak tantangan. Jawabnya sambil menunduk. Bu Nunung terdiam sejenak. Ia menatap wajah anak itu yang makin dewasa saja dalam pemikirannya. Fandi tak seperti anak-anak lain di sekitar. Sejak dulu, ia tak pernah mengeluh soal hidupnya yang serba kekurangan. Ia justru menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk maju. Kalau kamu serius, ibu akan bantu, kata Bu Nunung mantap. Fandi menoleh cepat. Matanya membulat. Tak percaya. Bu, tapi nanti wartegnya gimana? Saya kan masih kerja bantu-bantu. Kamu tetap bantu sebisanya. Tapi jangan biarkan warteg ini menghalangi kamu belajar. Kamu bisa lebih dari ini, Fen. Ibu percaya, ucap Bu Nunung sambil menepuk bahunya. Hari-hari berikutnya, semangat Fandi seakan meledak. Ia tidak hanya membantu warteg seperti biasa, tapi juga mulai bertanya-tanya pada guru sekolah tentang informasi beasiswa luar kota. Ia juga rajin membaca koran bekas yang disediakan di perpustakaan sekolah untuk mencari tahu peluang-peluang lainnya. Suatu sore, saat warteg mulai sepi, datanglah seorang pria berpakaian rapi masuk. Rambutnya sudah memutih di bagian samping, dan tas selempangnya terlihat usang namun kokoh. Bu Nunung menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Mau makan apa, Pak? Tanyanya. Yang sederhana saja, Bu. Nasi, sayur asem, dan tempe goreng, jawab pria itu. Fandi yang sedang mengepel lantai menoleh dan mengangguk sopan ke pria itu. Ia segera membantu menyajikan makanan. Setelah makan, pria itu tak langsung pergi. Ia justru duduk di dekat jendela, menatap keluar, lalu menoleh ke arah Bu Nunung. Warteg ini sederhana, tapi rasanya sangat rumah, katanya. Bu Nunung tertawa kecil. Kami memang bukan warteg besar, Pak, tapi kami masak dengan hati. Fandi menyimak pembicaraan itu dari kejauhan, sambil membersihkan piring-piring kotor. Apa anak itu anak ibu? Tanya si pria sambil menunjuk Fandi. Bukan, tapi saya anggap seperti anak sendiri. Boleh saya bicara sebentar dengannya? Fandi sempat gugup, tapi Bu Nunung mengangguk. Fandi duduk di kursi sebelah pria itu, sementara pria itu menatapnya dengan penuh minat. Kamu sekolah, nak? Tanyanya. Iya, Pak. Saya kelas 2 SMA. Nilaimu bagaimana? Alhamdulillah cukup baik. Saya suka matematika dan biologi. Pria itu mengangguk. Saya dosen di universitas, sedang mencari siswa-siswa berprestasi untuk program pendampingan pendidikan. Kamu tertarik? Fandi tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya menatap pria itu dengan mulut sedikit terbuka. Kalau kamu serius belajar, nanti kita bisa bantu urus jalur beasiswa. Kamu ikut program mentoring, dan kami akan pantau perkembanganmu sampai lulus. Jelasnya. Fandi langsung mengangguk penuh semangat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sibuk dari biasanya. Selain sekolah dan membantu warteg, Fandi harus mengikuti program mentoring setiap pekan di kota. Ia berangkat dengan naik sepeda, kadang menumpang truk sayur yang lewat, tapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Bu Nunung selalu menyambutnya dengan makan hangat sepulang dari sana. Ia mendengarkan cerita Fandi dengan penuh antusias, seakan itu cerita anaknya sendiri. Di tengah-tengah semua kesibukan itu, datang surat kabar yang membawa kabar bahagia. Fandi berhasil masuk nominasi finalis penerima beasiswa nasional untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Malam itu, Fandi duduk di depan warteg bersama Bu Nunung. Langit bersih, dan suara jangkrik menyusup di sela-sela pembicaraan. Bu, kalau saya diterima beasiswanya, saya harus pindah keluar kota, ucap Fandi pelan. Bu Nunung menatapnya. Ada senyum, tapi juga ada sedikit kesedihan yang disembunyikan. Ibu tahu hari itu pasti datang, dan kamu harus pergi, karena hidup bukan untuk tinggal di tempat yang sama selamanya. Tapi saya takut gagal, takut jauh dari ibu. Bu Nunung menarik napas. Fandi,
Kamu sudah jauh lebih berani dari anak-anak seusiamu. Ketakutan itu wajar. Tapi kamu tidak akan sendirian. Kamu bawa doa ibu kemanapun kamu pergi. Fandi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, keduanya duduk lebih lama dari biasanya. Tak banyak kata yang keluar, tapi mereka tahu, sebuah babak baru akan segera dimulai dalam hidup mereka. Dan meski belum tahu apa yang menanti di depan, Fandi tahu satu hal, ia akan melangkah ke masa depan bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan cinta dan pengorbanan dari seorang perempuan yang tak pernah ia panggil ibu, tapi mencintainya seperti anak sendiri. Fandi berdiri di depan warteg Bu Nunung dengan wajah yang lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Tubuhnya tidak berubah kurus, namun ada sinar berbeda di matanya. Seperti ada harapan yang perlahan menyalakan kembali gairah hidupnya. Sementara itu, Bu Nunung duduk di balik etalase kaca yang sudah mulai tampak buram oleh uap masakan pagi. Tangannya sibuk memilah tahu dan tempe yang telah digoreng sejak subuh. Hari itu langit sedikit mendung, namun tidak membuat warteg sepi. Justru ramai. Para pelanggan yang biasanya hanya datang untuk makan siang mulai berdatangan sejak pagi. Di antaranya adalah langganan lama yang sudah mengenal keramahan Bu Nunung dan keuletan Fandi yang kini mulai menampakkan hasilnya. Anak laki-laki itu telah menjadi tulang punggung kecil di warung kecil itu. "Fen, kamu bantu ibu bungkus nasi buat ojol ini, ya?" kata Bu Nunung sambil menunjuk dua pesanan yang sudah lengkap dengan lauk ayam balado dan sayur asem. Fandi dengan cekatan mengambil kertas nasi, menumpuk lauk dan nasi dengan takaran yang sudah ia hafal luar kepala, lalu membungkusnya dengan rapat dan rapi. Bahkan tanpa diminta, ia menyelipkan kerupuk kecil dan tisu ke dalam kantong plastik. "Makasih, Dek," kata pengemudi ojol yang menunggu di depan warteg sambil menyandarkan punggung ke tembok. Senyum Fandi tidak pernah setengah-setengah. Ia menyambut ucapan itu dengan anggukan dan senyuman kecil yang tulus. "Semangat terus, ya, Nak," ujar si driver sebelum melesat pergi di tengah gerimis tipis. Beberapa pelanggan yang makan di tempat mulai memperhatikan Fandi. Ada seorang pegawai swasta yang biasa makan pagi di situ dan menyempatkan diri berbicara dengan Bu Nunung. "Bu, anak itu anak ibu?" tanyanya pelan. "Bukan, Pak. Dia anak yatim. Dulu sempat kelaparan. Saya temukan di dekat rel kereta. Sekarang bantu-bantu di sini." Pegawai itu mengangguk. Lalu matanya terfokus pada Fandi yang sedang mencuci piring di ember besar. Gerakannya lincah, meski tangannya belum sekuat remaja seusianya. Tapi dari caranya bekerja, tak bisa disangkal bahwa anak itu punya semangat hidup yang tinggi. Hari itu berlalu dengan cepat. Pelanggan datang dan pergi. Hujan sesekali turun deras, lalu reda seperti diatur oleh waktu. Warteg tetap ramai. Dan di tengah keramaian itu, Fandi tidak hanya mencuci piring, membungkus nasi, dan membersihkan meja. Ia juga mulai mempelajari hal-hal baru yang tak dia duga akan berguna, seperti cara menghitung harga bahan baku, cara mencatat pengeluaran harian, dan bahkan mulai merapikan pembukuan sederhana warteg milik Bu Nunung. Malam datang dengan angin yang dingin. Lampu neon warteg berkedip-kedip, seolah lelah karena menyala sejak pagi. Di dalam, Fandi duduk di kursi plastik biru sambil membuka buku catatan kecil milik Bu Nunung. Di sampingnya, Bu Nunung mengoleskan minyak kayu putih di pundaknya. "Kamu lelah, Fen?" "Sedikit, Bu. Tapi saya senang hari ini. Banyak yang beli, dan mereka baik semua." Bu Nunung mengangguk sambil tersenyum. "Ibu bangga sama kamu. Kamu cepat sekali belajar. Gak banyak anak seumur kamu yang bisa seperti ini." Fandi hanya tersenyum kecil. Matanya masih menatap angka-angka di catatan harian warteg itu. Ia mencoba mengerti pola pembelian bahan baku, dan mencocokkannya dengan jumlah porsi yang terjual. Semuanya tampak seperti teka-teki, tapi ia menyukainya. "Ibu, kalau saya belajar akuntansi, bisa bantu warteg lebih baik, ya?" tanyanya tiba-tiba. Bu Nunung terdiam sejenak. Kata-kata itu membuat hatinya mencelos. Anak sekecil itu sudah berpikir sejauh itu. Ia membayangkan masa depan Fandi, yang barangkali bisa lebih cerah daripada sekadar menjadi tukang bungkus nasi. "Kamu memang harus sekolah tinggi, Fen. Biar kamu gak cuma bantu di sini,
tapi bisa punya usaha sendiri nanti. Saya mau sekolah lagi, Bu. Tapi saya belum punya akta. KTP juga belum. Kata orang, saya harus punya surat dari kelurahan. Malam itu, percakapan mereka bergulir ke hal-hal yang sebelumnya tak pernah mereka bicarakan. Tentang sekolah, tentang cita-cita, dan tentang kemungkinan hidup yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Keesokan harinya, Bu Nunung membawa Fandi ke kantor kelurahan. Ia bertemu dengan seorang pegawai tua yang sudah mengenalnya sejak dulu. Dengan beberapa berkas dan penjelasan panjang, akhirnya Fandi bisa mendapatkan surat keterangan domisili. Langkah awal yang kecil, tapi berarti. Dalam perjalanan pulang, Fandi tak bisa menyembunyikan senyumannya. Terima kasih, Bu. Kalau ibu nggak ada, saya nggak tahu harus gimana. Bu Nunung hanya menepuk pundaknya. Ibu cuma bantu sedikit. Fen, sisanya, kamu sendiri yang berjuang. Hari-hari berikutnya, Fandi mulai mengikuti kelas kejar paket di malam hari. Ia bekerja dari pagi hingga sore, lalu belajar di malam hari dengan semangat yang tak pernah padam. Kadang-kadang, ia mengantuk di kelas, tapi ia tak pernah absen. Ia selalu hadir, selalu mencatat, dan selalu bertanya jika tidak mengerti. Guru-guru di kelas kejar paket pun mulai memperhatikan anak itu. Salah satunya adalah Pak Rizal, seorang guru sukarlawan yang juga dosen di salah satu kampus swasta. Fandi, kamu pernah berpikir untuk kuliah? Tanyanya suatu malam saat kelas telah usai. Fandi menoleh, bingung. Kuliah, Pak? Iya, saya lihat kamu cepat mengerti. Kamu rajin. Kalau kamu mau, saya bisa bantu carikan beasiswa. Fandi terdiam lama sekali. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, bisa sekolah saja sudah cukup mewah. Tapi kini, seseorang bicara tentang kuliah. Sepulang dari kelas malam itu, Fandi berjalan kaki menyusuri gang kecil menuju warteg. Lampu-lampu rumah mulai redup, dan langit gelap tak berbintang. Namun, hatinya menyala terang. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Ada orang-orang yang percaya padanya. Ada tangan yang siap menopang jika ia jatuh. Beberapa minggu kemudian, suasana warteg sedikit berbeda. Di dinding, tergantung kalender baru yang menunjukkan bulan Februari. Di atas meja, ada beberapa brosur tentang perguruan tinggi. Bu Nunung sendiri yang meletakkannya, hasil dari kunjungannya ke beberapa tempat saat warteg agak sepi. Di antara semua brosur itu, satu yang paling membuat Fandi tertarik. Sebuah program beasiswa dari kampus swasta yang menerima lulusan kejar paket dengan nilai bagus dan rekomendasi dari pengajar. Fandi menunjukkannya pada Bu Nunung malam itu. Mata mereka saling bertemu, dan tanpa sepatah kata pun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Hari-hari Fandi berubah menjadi lebih sibuk. Ia mulai mengisi formulir, mempersiapkan berkas-berkas, dan mengikuti seleksi secara bertahap. Pak Rizal terus membimbingnya, membantu mengoreksi esai, dan memberikan motivasi. Bu Nunung juga tidak tinggal diam. Ia menambahkan lauk lebih banyak di piring Fandi, menyelipkan uang transport tanpa bicara, dan memastikan anak itu cukup tidur meski harus belajar malam-malam. Pada hari pengumuman beasiswa, Fandi duduk di depan layar komputer warnet kecil di pojok pasar. Tangannya gemetar saat mengetik nomor peserta. Layar memuat lama sekali, tapi ketika hasilnya keluar, matanya membelalak. Selamat, Anda dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa penuh program akuntansi. Ia tak percaya. Dibacanya berkali-kali, dipastikan lagi. Dan saat ia yakin itu bukan mimpi, ia berlari keluar warnet, menembus keramaian pasar, melewati deretan toko kelontong, dan sampai di warteg sambil mengatur napas. "Ibu!" teriaknya sambil menahan air mata. Saya diterima, Bu." Bu Nunung meletakkan centongnya. Ia berjalan keluar warteg, melihat anak itu berdiri di bawah terik matahari, napas tersengal dan mata berbinar. Lalu, mereka berpelukan. Pelukan yang hangat, panjang, dan penuh arti. Bukan hanya pelukan antara seorang ibu angkat dan anak yatim,
Tetapi pelukan antara dua manusia yang saling menguatkan, saling mempercayai, dan kini saling membawa harapan baru. Beberapa minggu kemudian, Fandi mendapat kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Salah satu pelanggan tetap, seorang pria parubaya bernama Pak Ardi, yang ternyata adalah dosen tamu di sebuah politeknik swasta, melihat ketekunan Fandi. "Kamu pernah berpikir untuk ikut pelatihan manajemen usaha kecil?" tanya Pak Ardi. Fandi menggeleng. "Saya nggak tahu cara ikut yang seperti itu, Pak. Bulan depan ada pelatihan gratis dari koperasi kota. Kalau kamu tertarik, saya bisa bantu daftarkan." Fandi menatap pria itu dengan mata melebar. "Serius, Pak? Serius? Tapi kamu harus janji, kamu selesaikan sampai akhir. Banyak yang ikut cuma buat sertifikat. Kamu beda, saya tahu itu." Fandi mengikuti pelatihan itu dengan semangat. Ia mencatat, bertanya, bahkan rela pulang malam agar tak mengganggu jam kerja di warteg. Bu Nunung memberinya izin, dan setiap malam, Fandi berbagi apa yang ia pelajari. "Bu, ternyata kalau kita bisa buat sistem pencatatan harian yang rapi, pengeluaran bisa dikontrol lebih baik," ujar Fandi suatu malam. Bu Nunung hanya tertawa. "Makanya saya butuh kamu di sini." Satu hal yang tidak pernah disadari Fandi adalah bahwa ketulusan selalu berbuah, entah cepat atau lambat. Dan tanpa disadari, seseorang diam-diam memperhatikan kerja kerasnya. Hari itu datang di pertengahan bulan, ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan warteg. Seorang wanita turun, mengenakan blazer sederhana namun elegan. Ia masuk dan memesan nasi, tahu goreng, dan sayur asem. Fandi menghidangkan dengan sopan, tidak menyangka bahwa wanita itu akan memperhatikan setiap gerakannya. "Maaf, namamu siapa?" tanya wanita itu setelah makan selesai. "Fandi, Bu. Kamu bantu di sini?" "Saya tinggal di sini juga. Saya anak yatim, dan Bu Nunung membantu saya sejak kecil." Wanita itu tersenyum, lalu mengeluarkan kartu nama. "Saya Retno, pimpinan program CSR dari PT Garuda Sejahtera. Kami sedang mencari anak-anak muda tangguh yang ingin membangun usaha sosial di bidang kuliner. Saya lihat kamu layak." Fandi hampir tak percaya. "Maaf, Bu. Saya serius. Kalau kamu punya ide usaha yang bisa membantu masyarakat kecil, kami bisa bantu modal dan pelatihan. Tidak semua orang dapat kesempatan ini, Fandi." Malam itu, Fandi hampir tak bisa tidur. Ia membawa kabar itu kepada Bu Nunung, yang hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu siap, kamu harus ambil ini. Tapi jangan lupa siapa kamu dan dari mana kamu datang." Fandi mengangguk. "Saya tidak akan lupakan warteg ini, Bu. Saya tidak akan lupakan Ibu." Beberapa hari kemudian, Fandi mempresentasikan ide sederhananya. Warteg modern dengan sistem digital sederhana untuk pesanan, harga yang transparan, dan pelatihan memasak bagi anak-anak yatim lain yang tidak punya tempat. Ia tidak membawa proposal tebal atau grafik canggih. Hanya papan tulis kecil dan suara yang mantap. Tapi justru karena itu, ia tampak lebih jujur. Tim dari perusahaan itu terdiam cukup lama setelah Fandi selesai. Lalu Retno berdiri dan menjabat tangan Fandi. "Kami akan bantu kamu. Tapi mulai dari kecil dulu. 5 juta rupiah sebagai modal awal, dengan pelatihan intensif selama 2 bulan. Kamu siap?" Fandi mengangguk, nyaris menangis. Tapi ia tahan, karena ia tahu ini baru permulaan. Di ujung malam itu, saat warteg sudah tutup dan lampu mulai dipadamkan, Fandi duduk di belakang bersama Bu Nunung. "Ibu percaya, satu hari nanti warteg ini nggak cuma jadi tempat makan, tapi jadi tempat hidup. Tempat orang belajar jujur, sabar, dan saling bantu." Bu Nunung mengangguk. "Dan kamu yang akan jadi contoh pertama, Fen." Fandi menggenggam tangannya. Tidak ada gemuruh tepuk tangan. Tidak ada kamera. Tapi dalam keheningan itu, ada harapan yang tumbuh perlahan, diam-diam, namun pasti. Fajar menyingsing dengan lembut di langit Jakarta yang mulai memerah. Jalanan masih basah oleh hujan semalam, menyisakan aroma tanah yang samar.
Fandi melangkah cepat menuju kampus dengan semangat yang berbeda. Hari ini bukan sekadar hari kuliah biasa. Hari ini ia akan mempresentasikan proyek sosial yang telah ia bangun bersama beberapa temannya. Sebuah inisiatif yang terinspirasi langsung dari sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, Bu Nunung. Beberapa bulan terakhir telah membawa Fandi pada petualangan baru. Ia mulai dilirik oleh dosen pembimbing karena keaktifan dan kedalaman ide-idenya, khususnya yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Bagi Fandi, semua itu tidak lahir dari ambisi pribadi, tapi lebih karena ia ingin membuktikan bahwa orang biasa pun bisa memberi dampak luar biasa, sebagaimana Bu Nunung pernah melakukan untuknya. Namun, jauh sebelum ia sampai pada titik ini, perjalanan itu diwarnai oleh berbagai kejutan dan pilihan yang sulit. Setelah warteg Bu Nunung direnovasi secara sederhana atas bantuan beberapa warga sekitar dan uang tabungan yang pelan-pelan dikumpulkan, suasana warteg itu berubah. Tidak mewah, tidak pula terlihat mencolok, tapi terasa hangat. Meja-meja diganti yang lebih kokoh, beberapa ornamen dari bambu dipasang di dinding, dan yang paling kentara adalah papan kecil di pojok ruangan bertuliskan, "Makanan gratis untuk yatim dan duafa, silakan ambil sendiri." Awalnya papan itu sempat menuai kontroversi. Ada yang mencibir Bu Nunung terlalu berlagak dermawan. Ada pula yang iri karena warteg mereka sepi pelanggan. Tapi Bu Nunung tetap dengan sikapnya yang tenang. Ia tidak pernah membalas hinaan atau komentar miring. Ia hanya berkata, "Kalau Allah masih kasih saya tenaga buat masak, saya bakal terus kasih makan orang yang lapar." Perlahan tapi pasti, warteg itu menjadi tempat yang bukan hanya menyajikan makanan, tapi juga menyajikan harapan. Mahasiswa rantau yang dompetnya tipis, pengemudi ojek online yang belum dapat order, sampai anak-anak sekolah yang belum sarapan, semuanya sesekali mampir ke sana. Fandi mencatat semua itu. Ia mulai mendokumentasikan kegiatan di warteg secara diam-diam, bukan untuk pamer, tapi untuk menyusun data yang akan ia masukkan ke dalam program sosialnya, Dapur Ibu Kota. Sebuah program yang ia rancang untuk menghubungkan pemilik warung makan dengan komunitas sosial dan donatur yang ingin menyumbang makanan ke masyarakat kurang mampu, tanpa harus membangun lembaga besar. Cukup bermitra dengan warung lokal, seperti warteg Bu Nunung. Pada malam sebelum hari presentasi, Fandi duduk berdua dengan Bu Nunung di belakang warteg. Ia membawa laptopnya, membuka slide-slide yang ia buat, lalu memperlihatkannya pada Bu Nunung. "Bu, lihat ini ya. Ini aku buat tentang ibu," katanya lirih. Agak ragu, Bu Nunung tertawa kecil. "Kamu bikin presentasi pakai foto emak-emak kayak gini? Waduh, Fandi, jangan bikin malu, ya." Fandi ikut tertawa. "Justru karena ibu yang jadi inspirasi saya. Selama ini saya cuma belajar dari buku, Bu. Tapi dari ibu, saya belajar dari perbuatan." Bu Nunung terdiam, memandangi wajah Fandi lama. Ada genangan kecil di sudut matanya. Anak itu memang bukan darah dagingnya, tapi entah bagaimana rasa sayangnya tak pernah ada batas. "Aku dulu pikir kamu bakal berhenti sekolah karena beratnya hidup. Tapi lihat kamu sekarang, Fen. Masya Allah," bisik Bu Nunung dengan suara tercekat. Fandi hanya menunduk. Ia tidak terbiasa menerima pujian. Pagi itu di kampus, aula besar mulai dipenuhi mahasiswa. Beberapa dosen hadir sebagai panelis. Fandi berdiri di depan panggung kecil dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia membawa kertas catatan, tapi yang ia bawa lebih besar dari sekadar data. Ia membawa kisah hidup. Dengan suara pelan tapi mantap, ia mulai presentasi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi. Hari ini saya akan membawakan program sosial bernama Dapur Ibu Kota. Tapi sebelum saya menjelaskan teknis programnya, izinkan saya bercerita tentang seorang ibu warteg yang telah mengubah hidup saya." Selama 5 menit pertama, ruangan masih biasa saja. Tapi ketika Fandi mulai memperlihatkan foto-foto Bu Nunung sedang membagikan nasi bungkus, sedang mengaduk panci besar, dan sesekali menyeka peluh di dahi dengan senyum, suasana berubah. Beberapa orang menunduk, beberapa mencatat dengan terburu-buru. Fandi tidak berusaha membuat kisahnya dramatis. Ia hanya berkata jujur,
Ia ceritakan bagaimana Bu Nunung menampungnya waktu ia kehilangan tempat tinggal, bagaimana Bu Nunung membiarkan ia makan walau tak bisa bayar, bagaimana Bu Nunung mengajari ia arti tanggung jawab dan keberanian. "Saya tidak akan ada di sini tanpa beliau," ujar Fandi lirih. "Dan saya yakin, masih banyak ibu Nunung lain di luar sana yang butuh diberi kepercayaan dan dukungan. Dapur Ibu Kota adalah jembatan. Saya ingin program ini menjadi kendaraan untuk kebaikan-kebaikan kecil yang sering luput dari perhatian." Ketika waktu presentasi habis, ruangan masih hening. Seorang dosen mengangkat tangan, matanya sedikit berkaca. "Fandi, ide kamu ini sederhana, tapi menggugah. Kami akan bicarakan lebih lanjut. Tapi saya pribadi, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa pendidikan tidak selalu datang dari ruang kelas." Beberapa hari setelah presentasi itu, Fandi dipanggil oleh rektorat. Ia sempat khawatir, mengira mungkin ada yang salah dalam presentasinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Fandi, kami ingin mendanai pilot proyek kamu untuk dapur ibu kota. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai." Fandi terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Dalam benaknya, wajah Bu Nunung terbayang jelas. Sore itu juga, ia pulang lebih cepat, langsung menuju warteg Bu Nunung yang masih ramai. "Ibu," serunya dari depan, membuat Bu Nunung menoleh sambil membawa baskom berisi sambal. "Apa, Fen? Kamu kayak kejar-kejaran sama kereta aja," katanya sambil tertawa. Fandi menghampiri dan langsung memeluk Bu Nunung erat. "Ibu, proyek aku didanai kampus. Kita bisa mulai program itu dari warteg ini." Bu Nunung tidak langsung merespons, tapi pelan, tangannya mengelus punggung Fandi. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan baru. Beberapa mahasiswa relawan mulai berdatangan, membantu mendesain sistem distribusi, membuat spanduk kecil, dan mengatur jadwal kerja bakti. Warteg Bu Nunung jadi pusat kegiatan. Sekilas, suasana di sana seperti posko bantuan bencana, tapi tanpa kegaduhan. Bu Nunung tetap masak seperti biasa. Hanya kini ia tidak sendiri. Ada Fandi yang ikut membantu mengupas bawang. Ada relawan yang mencuci beras. Bahkan ada yang datang sekadar membawa donasi nasi bungkus. Yang paling mengejutkan bagi Bu Nunung adalah ketika suatu pagi, datang surat dari sebuah LSM besar. Mereka membaca tentang dapur ibu kota di blog yang ditulis oleh salah satu mahasiswa dan tertarik untuk bermitra. Tidak hanya itu, mereka juga menyumbangkan alat masak besar dan freezer agar stok bahan makanan lebih aman. Hari demi hari, wajah Bu Nunung tampak lebih segar. Ia bukan lagi hanya penjual nasi. Ia kini simbol dari sebuah gerakan kecil yang tumbuh besar. Dan Fandi, ia tidak lagi merasa seperti anak yatim yang tersesat. Ia sekarang pemuda dengan tujuan jelas, langkah yang mantap, dan keyakinan bahwa satu kebaikan kecil, jika ditanam dengan ikhlas, akan tumbuh menjadi hutan berkah. Hening pagi itu terasa berbeda di warteg milik Bu Nunung. Udara segar berhembus lewat jendela kayu yang terbuka lebar. Aroma nasi uduk dan tempe goreng yang baru diangkat dari wajan memenuhi ruang makan kecil yang telah menjadi saksi perjuangan puluhan orang. Di salah satu sudut, Fandi berdiri mengenakan batik rapi, celana panjang hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Ia terlihat canggung. Matanya sesekali melirik cermin kecil di dekat etalase makanan. Jas hitam yang dikenakannya menggantung rapi di pundak, menandakan bahwa hari ini bukan hari biasa. Bu Nunung yang sedang menata lauk tersenyum melihat Fandi. Ia menghentikan tangannya yang sedang merapikan rendang dalam nampan dan menghampiri pemuda itu. "Sudah siap?" tanyanya lembut, mengusap sedikit keringat di dahi Fandi dengan ujung kerudungnya. Fandi mengangguk, kemudian memeluk Bu Nunung perlahan. Pelukannya erat, penuh haru, seperti anak yang akhirnya akan meninggalkan pelukan ibunya. "Hari ini bukan tentang aku, Bu, tapi tentang Ibu. Tentang semua yang Ibu ajarkan dan Ibu korbankan," ucap Fandi pelan. Bu Nunung menepuk-nepuk punggung Fandi, menahan air mata yang mulai berkaca di matanya. "Fandi, Ibu hanya ingin kamu jadi orang baik. Sukses atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kamu sudah lebih dari cukup bagi Ibu."
Beberapa jam kemudian, di gedung pertemuan besar di pusat kota Jakarta, lampu sorot menyinari panggung utama. Kursi-kursi dipenuhi ratusan orang dari berbagai kalangan, pejabat, akademisi, pelajar, wartawan, dan masyarakat umum. Di layar besar terpampang nama Fandi dengan gelar Tokoh Pemuda Inspiratif 2020, yang sebentar lagi akan menerima penghargaan nasional atas kiprah sosial dan program beasiswa yang ia bangun untuk anak-anak yatim. Ketika namanya dipanggil, Fandi melangkah perlahan ke atas panggung, membungkuk hormat kepada hadirin. Mikrofon berdiri di depannya, menunggu suaranya. Tapi Fandi hanya diam beberapa detik. Ia membuka jaket jasnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada satu orang perempuan sederhana yang mengajarkan arti hidup." Bu Nunung, pemilik warteg di Gang Kecil Jakarta Selatan. Beliau tidak sekadar menyuapi perut saya waktu kecil, tapi juga menghidupkan harapan saya. Karena itu saya dedikasikan penghargaan ini untuk beliau. Ibu saya. Tepuk tangan riuh membahana. Kamera dari berbagai stasiun televisi nasional mengarah padanya. Bu Nunung, yang duduk di baris depan, tak mampu menahan tangisnya. Tangannya bergetar, menggenggam surat undangan acara yang dipegangnya sejak tadi. Seorang petugas membantunya berdiri dan mendampingi naik ke atas panggung. Ketika mereka berdiri berdampingan, Fandi meraih tangan keriput itu dan mengecupnya lama-lama. "Saya tak akan pernah berdiri di sini kalau bukan karena beliau." Bu Nunung hanya bisa menangis. Tangis bahagia. Tangis yang hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang melihat benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon besar yang rindang. Beberapa minggu setelah acara itu, warteg Bu Nunung terlihat tetap sederhana. Meja-meja kayu masih berjajar rapi. Kompor minyak tanah di dapur belakang masih mengeluarkan suara mendesis. Tapi ada yang berbeda. Setiap pagi, antrean anak-anak berseragam SD dan SMP mengular di depan warteg itu. Fandi membangun program makan gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai lanjutan dari mimpinya waktu kecil. Ia menyulap sebagian keuntungan bisnisnya yang kini berkembang ke sektor digital dan teknologi untuk membiayai program ini. Warteg Bu Nunung menjadi titik awal, menjadi pusat gerakan sosial kecil yang mulai menggeliat. Bu Nunung sendiri enggan pindah ke rumah mewah yang dibelikan Fandi. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana yang kini sudah direnovasi. Rumah besar bikin sepi. Fan. Di sini ibu bisa tetap dengar suara wajan, bisa lihat anak-anak main petak umpet depan warteg. Katanya setiap kali Fandi mengajaknya pindah. "Kalau gitu, rumah besar itu kita jadiin panti asuhan aja, Bu," sahut Fandi suatu sore. Dan itulah yang mereka lakukan. Rumah itu kini menjadi rumah harapan Bunda Nunung, sebuah tempat tinggal dan belajar untuk anak-anak yatim dan duafa, lengkap dengan perpustakaan kecil, taman bermain, dan pelatihan komputer. Fandi menggandeng banyak pihak untuk membangun tempat itu menjadi pusat inspirasi dan pembinaan karakter. Di malam ulang tahun Bu Nunung yang ke-60, halaman warteg dihias dengan lampu gantung dan lentera warna-warni. Anak-anak dari Rumah Harapan berdiri membentuk lingkaran, menyanyikan lagu ulang tahun dengan suara cempreng yang lucu dan menggemaskan. Fandi memegang kue tart sederhana dengan lilin berbentuk angka 60 di atasnya. "Ibu, tiup lilinnya," teriak mereka bersamaan. Bu Nunung tertawa, tertunduk malu, lalu meniup lilin itu perlahan. "Permintaan ibu apa, Bu?" tanya salah satu anak kecil, sambil menatapnya polos. Bu Nunung tersenyum dan mengelus kepala anak itu. "Permintaan ibu sudah terkabul. Lihat kalian semua di sini. Itu sudah cukup." Di sudut kamar Bu Nunung, tergantung sebuah bingkai besar berisi foto dirinya bersama Fandi saat malam penghargaan nasional itu. Di bawah foto, tersemat kalimat sederhana, "Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, akan kembali dalam bentuk yang tidak pernah kita duga." Dan begitulah warteg kecil itu kini menjadi titik cahaya di tengah kota besar. Tempat di mana kebaikan bertumbuh, harapan hidup, dan mimpi-mimpi anak-anak sederhana mulai dilukis dalam kenyataan.